DPRD Kota Malang menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap LKPJ Wali Kota Malang tahun anggaran 2023. Rapat paripurna DPRD Kota Malang dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap laporan kinerja pertanggungjawaban atau LKPJ Wali Kota Malang tahun anggaran 2023 berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Kota Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Malang. Kota Malang. Merdeka. Rapat paripurna DPRD Kota Malang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Malang I. Made Rian Diana Kartika dan diikuti oleh seluruh anggota DPRD Kota Malang, PJ Wali Kota Malang, Sekda Kota Malang, Kepala OPD serta Direktur BUMD Kota Malang. Terima kasih, doa selesai. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia. Menurut data hadir yang telah ditandatangani oleh anggota Dewan, dari 45 orang telah hadir sebanyak 33 orang yang lain akan muncul. Tapi dengan demikian, rapat paripurna ini sah untuk dilaksanakan sesuai dengan tata tertib DPRD nomor 1 tahun 2020. Diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi astu nama sidang. Rapat paripurna DPRD Kota Malang dengan agenda penyampaian pendapat fraksi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Malang tahun anggaran 2023 pada hari ini Selasa 30 April tahun 2024 tepat pukul 10.32 waktu Indonesia Barat. Secara resmi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Yang terhormat Saudara PJ Wali Kota Malang, yang saya hormati Saudara pimpinan dan anggota DPRD Kota Malang, yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah Kota Malang, yang saya hormati para staf ahli, asisten, kepala perangkat daerah, direktur perusahaan daerah, serta pimpinan partai politik yang hadir, dan rekan-rekan media yang saya hormati, dan seluruh hadirin yang berbahagia yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hari ini hanya atas izin dan taufiknya semata kita bisa melaksanakan rapat paripurna ini di tengah kesibukan kita yang luar biasa. Marilah kita ikuti rapat paripurna ini dengan tertib sampai selesainya rapat paripurna nanti. Sebagaimana telah diagendakan oleh Badan Musyawarah DPRD Kota Malang bahwa rapat paripurna kita kali ini merupakan rangkaian dari rapat paripurna kita tanggal 30 Maret 2024 yang lalu. Karena ini terkait dengan LKPJ, ini adalah paripurna untuk mengakomodir pendapat fraksi terkait dengan LKPJ. Ini bukanlah pendapat akhir fraksi, tapi ini adalah pendapat fraksi yang akan menjadi rekomendasi kita untuk memberikan rekomendasi resmi DPRD terhadap LKPJ Wali Kota tahun 2023. Namun sebelum acara ini saya lanjutkan, perlu saya sampaikan kepada rapat paripurna yang terhormat ini bahwa acara kita adalah acara tunggal, yaitu penyampaian pendapat fraksi DPRD Kota Malang terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota tahun anggaran 2023. Apakah acara ini dapat disetujui? Terima kasih. Marilah kita ikuti bersama. Dalam rapat tersebut, pimpinan rapat memberikan waktu kepada 6 fraksi di DPRD Kota Malang untuk menyampaikan pendapat akhir fraksi yang dimulai dari fraksi PDI Perjuangan, fraksi PKB, fraksi PKS, fraksi Gerindra, fraksi Golkar, dan fraksi Damai Demokrasi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Salam kebajikan buat kita semua. Merdeka! 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 Biar semangat. Yang terhormat pimpinan rapat paripurna, ketua, wakil ketua, serta seluruh anggota DPRD Kota Malang. Yang kami hormati PJ Wali Kota Malang. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur
bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala nikmat dan karunia yang telah terlimpah kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir dalam rapat paripurna DPRD Kota Malang pada hari ini dalam rangka pendapat fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang laporan keterangan pertanggungjawaban tahun anggaran 2023. Dalam keadaan sehat walafiat, penuh rasa keluargaan serta penuh limpahan barokah. Amin. Amin. Saudara pimpinan dan hadirin rapat paripurna yang kami hormati, mengawali pendapat fraksi PDI Perjuangan, izinkanlah kami menyampaikan ucapan terima kasih pada pimpinan rapat paripurna DPRD Kota Malang yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pendapat fraksi tentang laporan keterangan pertanggungjawaban tahun anggaran 2023. Saudara pimpinan dan hadirin rapat paripurna dewan yang kami hormati, berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang merupakan legal standing yang mengatur pelaksanaan teknis pelaporan secara formil serta komprehensif sebagai agenda penting dalam penyusunan penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, pendapatan dan belanja daerah dari kepala daerah kepada DPRD. Sedangkan penyusunan LKPD tahun anggaran 2023 sudah mengacu pada peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang mengatur bahwa laporan pertanggungjawaban urusan pemerintah yang dilaporkan pemerintah daerah kepada DPRD serta untuk keberlanjutan program dan kebijakan pemerintah daerah sebagai komitmen membangun Kota Malang, serta setelah melakukan kajian komprehensif dan analisis dokumentatif yang dihasilkan dari semua proses pembahasan baik dari tingkat komisi maupun tingkat fraksi, maka fraksi PDI Perjuangan berpendapat banyak catatan penting dan strategis terhadap rancangan peraturan daerah tentang laporan keterangan pertanggungjawaban tahun anggaran 2023 dan harus benar-benar diperhatikan oleh pemerintah Kota Malang sebagai catatan krusial, yaitu bab 1 ketentuan undang-undang, implementasi visi dan misi terbaca, 2 demografi penduduk terbaca. Fraksi PDI Perjuangan mengkritik tingkat literasi Kota Malang yang masih berada di angka 60% dan ini menunjukkan minat baca Kota Malang yang rendah. Selain itu, PDI Perjuangan juga mengkritisi karena tingkat kriminalitas di Kota Malang meningkat serta masalah banjir yang disebabkan karena alih fungsi lahan. So faktanya tingkat literasi Kota Malang berada di angka 60% yang seharusnya 80%. Ini membuktikan warga Kota Malang rendah dalam minat baca dan literasi perlindungan anak. 2. Terjadi peningkatan kriminalitas sepanjang tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 dengan rincian kasus tawuran pelajar dari mahasiswa juga masih sering terjadi di Kota Malang. Kasus kekerasan kepada anak sebagai pelanjut estafet kepemimpinan, kasus narkoba sebanyak 220 perkara yang melibatkan para pemuda sebagai alam keras masalah anak, pelajar, pemuda Kota Malang tidak sedang baik-baik saja. 3. Adapun untuk menjadikan Kota Malang sebagai daerah atraksi wisata budaya multiteknik, fraksi PDI Perjuangan belum melihat adanya secara konkret seperti yang benar-benar dilakukan oleh daerah lain seperti Solo, Wonogiri, Yogyakarta atau Banyuwangi yang benar-benar menggarap kebudayaan sebagai basis pembangunannya sehingga bukan menjadi jargon belaka. Dan di lingkungan ITN 2024 dan FCW 2022 berberat bahwa dalam 5 tahun terakhir mengalami total lebih 700 banjir di seluruh wilayah kecamatan sejak tahun 2019. Salah satu penyebab utamanya adalah
segmen area mengalami alih fungsi lahan menjadi perumahan, pertokoan, dan gedung sekolah. 5. Upaya meningkatkan kesejahteraan Kota Malang juga memiliki koreksi yang harus diperhatikan dan dieksekusi dengan serius. Sebab berdasarkan kajian sajian data BPS tahun 2023 terdapat 19,10% anak putus sekolah dan terus meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2021 dan 2022 sebesar 15,70% dan 17,77%, sehingga ini menjadi PR besar kita semua. Malang Creative Center dianggap memiliki peran penting tumbuhnya ekonomi kreatif hanya berupa narasi, klaim, tanpa angka real dan perbandingan perkembangan yang dimaksud dan dampak yang pada daerah tidak disimpulkan melalui data dan angka. 7. Peningkatan ekonomi heritage kaitangan hanya berupa narasi tanpa real perbandingan dan perkembangan yang dimaksud dampak income pada daerah tidak disimpulkan melalui data dan angka, terdampak lain sosial, budaya, lingkungan, dan sebagainya. Dalam makroekonomi Kota Malang, masalah investasi belum tergambarkan sama sekali. Sebab hal ini penting untuk melihat wajah ekonomi makro kita. Diminati investor lokal dan asing apa tidak? 9. Berdasarkan data Pusat Statistik (BPS), tingkat inflasi tahun 2023 sebesar 2,61%, sehingga cukup terkendali, namun masih rentan dengan fluktuasi harga bahan-bahan pokok. Masih ditemukannya timbunan sampah di tempat liar yang sangat mengganggu pemandangan dan kenyamanan di Kota Malang, sehingga dibutuhkan kinerja yang lebih aktif, inovatif, dan kolaboratif. Nah, masalah persampahan juga harus dilakukan dengan integratif, sebab timbunan sampah Kota Malang tahun 2023 adalah 778,34 ton per hari atau sekitar 0,65 kg per orang per hari. Sedangkan sampah makanan memiliki andil lebih besar dalam timbulan sampah, yakni sebesar 54,39%. Sementara itu, sampah tanah taman sebesar 13,60% dan sampah plastik sebesar 13,66%. Terima kasih kepada Pak Haji Ahmad Panedi. Selanjutnya dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, pada Saudara Abdul Wahid, waktu dipersilakan. Sementara fraksi PKB mengapresiasi capaian pembangunan Kota Malang di tahun 2023. PKB juga meminta pemerintah Kota Malang agar di tahun 2024 ini pembangunan diprioritaskan aspirasi masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan yang merata. PKB juga menyoroti tingkat kemacetan, masalah parkir, dan pembangunan pasar. Pembangunan Kota Malang ke depan harus memprioritaskan akses masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. 2. Upaya mengurangi kemacetan di Kota Malang masih belum berjalan secara optimal, terlepas dari kurangnya pengawasan langsung dari dinas terkait, sehingga beberapa wilayah rawan kemacetan di Kota Malang kurang terpantau dengan baik. Untuk itu, fraksi PKB menyarankan agar pemerintah atau dinas terkait segera melakukan pemantauan dan pengawasan secara intens lokasi-lokasi rawan kemacetan, serta melakukan pengaturan lalu lintas secara berkelanjutan. Pengelolaan distribusi parkir di Kota Malang masih belum berjalan maksimal. Untuk itu, fraksi PKB mendorong pemerintah Kota Malang dalam upaya mengoptimalkan distribusi parkir dalam memanfaatkan sistem informasi dan manajemen dan yang memudahkan pembayaran baik melalui kris, emoni, dan tol, dan lain sebagainya. 4. Pemerintah Kota Malang kurang responsif terhadap pengembangan yang sudah puluhan tahun tidak menyerahkan KSU. Sampai saat ini hanya tercatat secara administratif. Oleh karena itu, fraksi PKB menyarankan agar pemerintah Kota
Malang segera melakukan langkah-langkah tindak lanjut bagi pengembang agar taat aturan dan menyerahkan secara fisik. 5. Pendidikan merupakan kebutuhan dasar yang prioritasnya dalam pembangunan generasi bangsa. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, fraksi PKB Kota Malang menekankan agar pemerintah Kota Malang harus memberikan perhatian khusus terhadap kondisi sarana dan prasarana sekolah swasta yang ada di Kota Malang melalui bantuan dana untuk pembangunan sekolah swasta yang ada di Kota Malang. 6. Berkaitan dengan masih adanya puskesmas yang kondisi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan belum memadai, fraksi PKB Kota Malang merekomendasikan kepada Pemkot Kota Malang terus mengupayakan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan seluruh puskesmas yang ada di Kota Malang menuju puskesmas tempat bina, termasuk upaya merelokasi lokasi puskesmas yang sudah tidak representatif dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. 7. BKB SDM di lingkungan Kota Malang hendaknya dievaluasi secara periodik guna pencapaian kinerja perangkat daerah ke depan lebih maksimal dalam mewujudkan Kota Malang bermartabat. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa memperhatikan kondisi keorganisasian perangkat daerah di Kota Malang masih banyak kekosongan jabatan maupun yang masih diisi oleh pelaksana tugas yang tentunya hal tersebut secara langsung akan mempengaruhi kinerja dari perangkat daerah. Untuk itu, fraksi PKB meminta kepada pemerintah untuk secara serius membenahi manajemen kepegawaian yang tidak baik tersebut bagi tenaga P3K atau honorer yang seharusnya mendapat promosi dan kenaikan jabatan perlu mendapatkan perhatian yang lebih serius. Sidang paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, demikian pendapat fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban tahun anggaran 2023 dengan harapan semoga hasil evaluasi dan perbaikan untuk tahun mendatang dapat berguna bagi pemerintah Kota Malang dan tentunya bagi masyarakat Kota Malang bisa lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Saudara Haji Bayu Rekso Haji, AMD, waktu dipersilakan. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, setelah mengkaji, mempelajari dan membahas dengan sesama dari poin 1 dan poin 5 yang terbaca, pandangan fraksi PKS terhadap KKPD Wali Kota Malang tahun 2023 ini kami susun dan sampaikan setelah mempelajari dengan sesama dan penuh ketelitian substansi dari laporan tersebut. Maka kami dari fraksi PKS memberikan beberapa catatan penting serta rekomendasi sebagai berikut. 1. Apresiasi atas capaian kinerja positif pemerintah Kota Malang sehingga memperoleh 61 penghargaan. Opini wajar tanpa pengecualian, BTP 12 kali berurutan turut dari BPK. Namun demikian, fraksi PKS meminta pemerintah Kota Malang tidak berbuat diri atas capaian tersebut dan harus terus berbenah dan memperbaiki kekurangan yang ada. 2. Fraksi PKS memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Kota Malang di tahun 2023 sebagaimana yang terlihat dalam pencapaian beberapa indikator kinerja utama dan indikator sasaran lainnya yang terrealisasi melebihi target. Sementara fraksi PKS menyoroti terkait pendapatan asli daerah Kota Malang. Fraksi PKS memandang masih belum sinkronnya antara perencanaan target PAD yang disesuaikan dengan realitas PAD. Baru mencapai 792 miliar, di mana target adalah 1 triliun atau setara 79,1%. Dan pendapatan dalam sektor pajak daerah masih menjadi penyumbang terbesar PAD, yaitu sebesar 610 miliar. Kedepannya, pemerintah Kota Malang harus dapat menghitung potensi pendapatan yang akan diperoleh sehingga rencana belanja disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Selain itu,
kami meminta agar Badan Pendapatan Daerah menyusun strategi dan inovasi dalam pemenuhan target agar kemandirian keuangan daerah dapat diwujudkan. 4. Rasio PAD tahun 2023 sebesar 34% atau sama seperti tahun 2022 kurang lebih. Hal ini masih jauh dari standar kemandirian keuangan daerah yang diharapkan bisa berada di angka 50%. 5. Pelaksanaan program prioritas pembangunan Kota Malang yang tertuang dalam RPJMD Kota Malang belum berjalan secara optimal. Dari 23 indikator kinerja Wali Kota Malang tahun 2023 hanya 12 yang tercapai atau sebesar 52%. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah Kota Malang belum berhasil dalam melaksanakan program prioritas pembangunan Kota Malang yang sesuai dengan target yang tertuang dalam RPJMD. Karena indeks pertumbuhan ekonomi Kota Malang tahun 2023 sebesar 6,07% turun dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 6,32%. 7. Realisasi indeks angka kemiskinan pada tahun 2023 sebesar 4,26% dibandingkan 2022 sebesar 4,37%. Walaupun menurun, fraksi PKS menilai bahwasanya penurunan angka kemiskinan masih sangat rendah dan melambat, yaitu sebesar 0,11% dibandingkan tahun 2022. Fraksi PKS menilai pemerintah Kota Malang masih belum berhasil dalam program pengentasan kemiskinan, sedangkan pertumbuhan ekonomi menunjukkan tren positif, bahkan jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi sebelum pandemi di tahun 2019. 8. Indeks tingkat pengangguran terbuka selama tahun 2023 menunjukkan penurunan yang cukup signifikan dari 7,66% pada tahun 2022 menjadi 6,80%. Walaupun masih di bawah target indikator kinerja yang ditentukan sebesar 6,24%. Namun jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2023 sebesar 6,07%, masih jauh dari apa yang kita harapkan bersama. Fraksi PKS mendorong agar pemerintah Kota Malang dapat terus menekan tingkat pengangguran terbuka dengan memanfaatkan program-program yang dapat mengundang investor sebagai upaya penyedia lapangan kerja serta mengoptimalisasi peran UMKM dalam pembangunan Kota Malang. Bapak Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, demikian pendapat fraksi PKS DPD Kota Malang. Akhirnya kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan hal-hal yang kurang berkenan. Semoga Allah SWT senantiasa memuliakan dan meridhoi masyarakat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunga dinasti berbicara, dipandang sendiri sambil minum es. Terima kasih atas waktu dan perhatian. Demikian tanggapan dari fraksi PKS. Selanjutnya dari fraksi Partai Gerindra, ini saya minta yang serius karena yang membacakan adalah Kolonel Purnawirawan DRS Joko Hirtono. Waktu dipersilakan. Salah satu fungsi DPR sebagai pengawas bertujuan untuk mengembangkan kehidupan demokrasi dan kewenangannya serta mengembangkan mekanisme check and balance antara lembaga legislatif dan eksekutif demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, dalam melaksanakan pemerintah daerah dituntut untuk menerapkan prinsip governance untuk menciptakan prinsip akuntabilitas dan transparansi serta prinsip penegakan hukum dalam bidang penyelenggaraan pemerintah daerah. Demikian juga pelaksanaan pengawasan. DPRD harus memahami tentang makna dan arti ruang lingkup dan proses pengawasan, di mana fungsi dari sebuah pengawasan yaitu merupakan salah satu unsur dari manajemen perencanaan, pengorganisan, dan pelaksanaan. Pengawasan berperan memberikan umpan balik atau feedback kepada pemerintah daerah dan harus memberi informasi sedini mungkin sebagai bagian dari sistem peringatan dini bagi pemerintah daerah. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, setelah mempelajari dan mencermati laporan keterangan Pertanggung Jawab Wali Kota Malang tahun 2023,
Dengan tidak mengurangi orang di atas, maka fraksi Gerindra dapat memberikan tanggapan, koreksi, masukan, catatan, dan rekomendasi LKBC tahun 2023 guna perbaikan kebijakan perencanaan pembangunan dan anggaran tahun berjalan atau tahun 2024. Kedudukan LKBC tahun 2023 ini merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pembangunan tahun kelima, tahap akhir dari implementasi rencana pengembangan jangka menengah daerah atau RPJMD periode tahun 2012-2023. Artinya, sebagai pertanggungjawaban tahun akhir dari BPJMD, seharusnya dari dokumen ini akan dapat diketahui sejauh mana pemerintah Kota Malang mampu menyelesaikan seluruh program dan kegiatan untuk terwujudnya visi dan misi daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD tersebut. Selanjutnya, fraksi Gerindra memberikan rekomendasi guna perbaikan kebijakan perencanaan anggaran dan pembangunan selama tahun 2023 sebagai berikut. Yang pertama, masalah prioritas pembangunan dan target kinerja. Hal ini sesuai dengan peraturan Wali Kota Malang nomor 18 tahun 2023 tentang rencana kerja pemerintah daerah Kota Malang untuk mewujudkan visi Kota Malang bermartabat agar lebih dimantapkan. Yang kedua, masalah pencapaian indikator makroekonomi dan kesejahteraan masyarakat tahun 2023. Berdasarkan RKP di tahun 2023 yang ditetapkan sebagai tahun transformasi ekonomi secara inklusif dan berkelanjutan, pada realisasinya ekonomi Kota Malang tahun 2023 sedikit mengalami perlambatan pasca pandemi. Tingkat pengangguran terbuka dan kemiskinan mengalami penurunan namun belum maksimal. Untuk itu, agar pemerintah Kota Malang mengantisipasi hal ini untuk tahun berjalan tahun 2024. 3. Sedangkan fraksi Gerindra juga menyoroti terkait masalah kemacetan dan banjir yang terjadi di Kota Malang. Fraksi Gerindra menyarankan agar pemerintah Kota Malang melakukan kajian tatanan kota secara menyeluruh untuk mencari faktor penyebab terjadinya kemacetan dan banjir di Kota Malang. Sangat kompleks. Beberapa faktor diantaranya lebar ruas jalan yang sempit atau jalan yang tidak seimbang dengan peningkatan jumlah kendaraan setiap tahunnya. Oleh karena itu, berharap kepada pemerintah Kota Malang untuk mengantisipasi dan mencari jalan keluar dari permasalahan yang menjadi faktor penyebab kemacetan dan banjir, terutama tentang tata ruang. Diketahui bersama bahwa peraturan daerah Kota Malang tentang tata ruang yang telah disahkan pada tahun 2022 yang menjadi perencanaan jangka panjang hingga tahun 2042 berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang penataan ruang menyatakan bahwa standar minimal bagi kabupaten kota untuk memiliki RPH publik sebesar 30% dari total wilayah. Sementara salah satu permasalahan dari tata ruang Kota Malang adalah ruang terbuka hijau. Hingga saat ini masih dikelola pemerintah daerah masih berbesar antara 17% dari total yang seharusnya 30%, baik publik maupun privat. Ini menunjukkan bahwa masih minimalnya keberadaan dan luasnya ruang terbuka hijau di Kota Malang. Terima kasih kepada Pak Joko yang sudah menyampaikan pendapat dari fraksi Gerindra. Selanjutnya dari fraksi Partai Golkar, kepada senior kita DRS Haji Rahman Rumala, waktu dipersilakan. 1. Pertumbuhan ekonomi Kota Malang tahun 2023 dilaporkan tumbuh positif 6,07%, sedikit turun atau ada perlambatan dibanding capaian tahun 2022. Untuk fraksi Golkar juga memberikan catatan bagi pemerintah Kota Malang untuk menetapkan kebijakan ekonomi yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan membuat program unggulan di sektor industri perdagangan dan UMKM. Contohnya dengan membuat program unggulan di sektor industri perdagangan dan UMKM. 2. Penurunan tingkat pengangguran terbuka CPT pada tahun 2023 turun sekitar 0,86%. 3. Pemerintah Kota Malang pada tahun 2022-2023 ditetapkan menjadi pilot project nasional dalam reformasi birokrasi percepatan penanganan kemiskinan yang mengambil fokus pada penyusunan database kesejahteraan sosial
yang berbasis by access, by dan by sehingga angka kemiskinan di Kota Malang lebih meninggalkan pada kondisi yang lebih baik. 4. Laporan keterangan pertanggungjawaban tahun 2023 merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pembangunan tahun kelima akhir dari BPMD. Fraksi Partai Golkar mengapresiasi atas tercapainya 10 indikator kinerja utama. Namun masih ada beberapa yang belum tercapai. 5. Terkait dengan capaian indikator tujuan permisi Kota Malang tahun 2023 yang terdiri dari 4 misi, 4 tujuan dan 6 indikator, fraksi Partai Golkar mengapresiasi atas tercapainya 3 target indikator meliputi indeks pembangunan manusia 84 dari target 82,24%, 248 ada kenaikan dibanding reaksi tahun 2022 sebesar 83,8. Pertumbuhan ekonomi 607 dari target 5,8 ada penurunan dibanding reaksi tahun 2022 6,32. 6. Terkait dengan reformasi birokrasi tematik, pemerintah Kota Malang tahun 2023 memilih untuk melaksanakan tema reformasi secara keseluruhan. Yang pertama, reformasi birokrasi pengentasan kemiskinan, reformasi birokrasi peningkatan investasi, reformasi birokrasi digitalisasi pemerintahan, reformasi birokrasi percepatan aktual presiden yang terdiri dari penanganan stunting, penanganan inflasi dan percepatan penggunaan korupsi dalam negeri. Untuk memperoleh hasil pelaksanaan RPT tematik yang berdampak, fraksi Partai Golkar meminta pemerintah Kota Malang menetapkan izin sektor pengampu tema dalam RPT tematik dengan keputusan wali kota. Jadi siapa melakukan apa? Jadi siapa yang melakukan penurunan stunting, siapa yang melakukan pengendalian inflasi, siapa yang melakukan pemiskinan dan seterusnya. Tentu saja ini menjadi penting supaya ada tanggung jawab yang besar. 7. Dalam rangka mengembalikan fungsi beberapa aset daerah berupa fasilitas umum dan fasilitas olahraga yang tidak maksimal pemanfaatannya, fraksi Partai Golkar mendorong pemerintah kota untuk segera menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang menyebabkan adanya keterbatasan untuk intervensi dari dalam penggunaan APBD guna pengelolaan aset tersebut seperti stadion bimbing, terminal industri dan aset lainnya. 8. Fraksi Partai Golkar mendorong pemerintah kota untuk memaksimalkan pengelolaan perusahaan umum daerah dan berseroda untuk menjadi agen pembangunan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, mengingat tujuan dibentuknya perumda dan berseroda untuk memberikan manfaat bagi perkembangan turisme daerah. 9. Malang Creative Center sebagai wadah para pelaku ekonomi kreatif di Kota Malang dalam operasionalnya saat ini masih ada ketergantungan dengan APBD yang diestimasikan sebesar 6 miliar per tahun. Karena dari 8 lantai MCC sekitar 60% diperlukan untuk area non-komersial, sisanya sekitar 40% dipakai untuk area komersial yang semuanya belum bisa difungsikan mengingat masih diperlukan penyempurnaan fasilitas seperti eskalator dan sebagainya yang akan direalisasi pada tahun 2030. Fraksi Partai Golkar mendorong pemerintah kota untuk segera menjalin kerjasama dalam pengelolaan area komersial dengan calon investor atau pelaku usaha sehingga mulai tahun 2025 pembiayaan MCC tidak sepenuhnya memakai biaya APBD. 10. Dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah dari segi distribusi, Bapenda sebagai koordinator pengelolaan pendapatan asli daerah mampu meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan perangkat daerah yang memiliki kewenangan menarik distribusi sesuai dengan peraturan daerah atau sesuai dengan tupoksinya. 10. Program inovasi Anjungan Duta Mandiri ADM sebagai mana penguatan fasilitas layanan kehidupan kepada masyarakat. 12. Pemerintah Kota Malang saat ini dituntut untuk memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien sesuai dengan perkembangan zaman, yaitu digitalisasi. Dalam rangka penyelenggaraan layanan organisasi masyarakat
pemerintah Kota Malang melalui Bagus Banpor telah membuat aplikasi integrasi sistem informasi masyarakat dan kebudayanya atau lebih populer disebut Isoman, sebuah aplikasi untuk memudahkan pendataan kerajaan perkumpulan atau organisasi masyarakat di Kota Malang agar layanan kepada ormas ke depan semakin mudah dan efektif serta bertambahnya beberapa jenis layanan. Bagus Banpor didorong mengembangkan aplikasi atau menghadirkan aplikasi atau platform yang berisi fitur-fitur pelayanan yang meliputi surat keterangan melapor, laporan semester ormas, izin pemasangan atribut, usulan hibah dan konsultasi kelembagaan, hingga melalui platform ini dapat bermanfaat bagi para pengguna khususnya pengurus ormas. Terima kasih. Bisa kita anggap itu bagian dari wasiat dari Pak Gubernur kita bersama-sama. Selanjutnya dari fraksi Partai Damai Demokrasi Indonesia, pada Saudara Dr. Suyadi, Pak Gubernur silakan. Saudara pimpinan dan hadirin rapat paripurna dewan yang kami hormati, perkenankan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua DPRD Kota Malang yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pendapat kami. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, baik dari pihak legislatif yang di seluruh anggota DPRD Kota Malang, anggota eksekutif yaitu PJ Wali Kota dan seluruh jajaran pemerintah Kota Malang yang ikut serta dalam acara ini. Berdasarkan pada pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai pemerintah daerah, kepala daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban dan ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah. Setelah melakukan kajian secara komprehensif dan analisis kondusif yang dihasilkan dari seluruh proses pembahasan, baik tingkat komisi maupun fraksi, kami dari fraksi Damai Demokrasi Indonesia memberikan beberapa pandangan sebagai berikut. Bapak Ibu sekalian, mohon izin kepada seluruh anggota fraksi DDI dari 28 pandangan yang sudah dituangkan dalam naskah ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebagian dari apa yang sudah dituangkan, karena saya melihat dari mulai awal sidang paripurna begitu banyak Bapak Ibu mendengarkan pandangan-pandangan fraksi yang insya Allah fraksi ini pun hampir sama apa yang telah kami tuangkan. Untuk itu izinkan Pak Ketua saya hanya menyampaikan satu poin pada 28 pandangan kami. Yang akan kami tekankan adalah pada poin ke-21 yang terkait bidang pendidikan. Hajat yang pertama adalah terkait dengan penerimaan peserta didik baru yang dari tahun. Sementara untuk fraksi Damai Demokrasi Indonesia menyoroti terkait masalah pendidikan. Fraksi Damai meminta pemerintah Kota Malang untuk mengkaji ulang terkait zonasi, karena zonasi tidak akan tuntas jika yang diburu adalah sekolah negeri. Permasalahan disampaikan terkait kegiatan BDDB, utamanya terkait dengan zonasi. Pada poin inilah mohon izin kepada Pak PJ dan Pak Ketua dan seluruh anggota rapat paripurna ini. Kebetulan dalam kesempatan ini mudah-mudahan adalah saya diberi amanah tugas yang terakhir di periode ini untuk membacakan pandangan fraksi. Saya adalah salah satu anggota DPRD yang basic kami adalah pendidikan. Maka saya minta kepada Pak PJ dan seluruh dinas terkait, ada 3 komponen pendidikan yang betul-betul mendapat perhatian kita, utamanya pada pendidikan anak usia dini. Dari data yang kami dapatkan Pak PJ, pendidikan anak usia dini
jangan pernah kita anggap sebelah mata. Karena di beberapa kajian, bahkan Vygotsky, Haugartner telah mengatakan bahwa anak usia dini itu adalah di mana mereka memiliki usia keemasan yang dalam teorinya memiliki masa golden age, yang dimana kita betul-betul harus memperhatikan pada usia itu. Di Kota Malang saat ini jumlah anak usia dini lebih dari 26.000, dan itu lembaga yang di bawah naungan pemerintah dalam tanda petik, yang negeri hanya ada 4 di Kota Malang. Pembina 1, pembina 2, pembina 3, pembina 5. Yang insya Allah pembina 4 saya juga tidak tahu apa sudah ada atau belum. Karena ada 5 kecamatan, TK negerinya baru ada 4. Selebihnya maka diselenggarakan oleh masyarakat dan lembaga swasta. Dan yang barangkali perlu kami sampaikan, ini ada sedikit urgent barangkali Pak Kadis juga. Banyak masyarakat khususnya yang ada di jalur pendidikan non formal, yang ada di pos-pos PAUD, yang berada di tingkat RT dan RW bahkan di kelurahan. Ini jumlahnya banyak sekali di Kota Malang. Akan tetapi bisa dicek data dinas pendidikan, pos PAUD itu murni diselenggarakan oleh para ibu kader. Sekarang yang menjadi banyak persoalan adalah ketika pos PAUD itu ada di balai RW di kelurahan, yang harus memperpanjang izin operasional, yang harus melengkapi dokumen-dokumen administrasi, itu tidak mudah. Untuk itu pada pesan kami di pendapat fraksi ini, mohon pemerintah Kota Malang sedikit memberikan perhatian yang lebih kepada jalur pendidikan non formal, khususnya yang ada di lembaga pos PAUD dan kelompok bermain. Inilah yang barangkali menjadi penting untuk kita perhatikan bersama, karena kado 100 tahun Indonesia Merdeka nanti, di mana lahirnya generasi emas itu, insya Allah hari ini ada di jenjang pendidikan taman kanak-kanak maupun SD yang kelas 1 dan kelas 2. Terkait dengan zonasi, Bapak Ibu sekalian, sampai kapanpun zonasi tidak akan pernah tuntas sepanjang yang diburu oleh masyarakat adalah hanya pendidikan sekolah negeri. Untuk itu pada poin hari ini pesan kami, marilah lembaga swasta yang sudah ada dan bahkan jumlahnya lebih besar daripada jumlah lembaga negeri, pemerintah daerah untuk betul-betul memberikan perhatian sehingga keberadaan lembaga swasta juga tetap akan eksis dan tumbuh dan berkembang di masyarakat. Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, kenapa ini kami sampaikan? Karena insya Allah siapapun nanti pemerintah Kota Malang yang akan melanjutkan kepemimpinannya, isu pendidikan itu akan menjadi sangat seksi untuk kita diskusikan. Maka momentum yang akan datang, siapapun calon wali kota yang datang, pesan kami pada poin itu betul-betul menjadi perhatian, karena sesungguhnya bangun peradaban bangsa ini tidak bisa menafikan terhadap dunia pendidikan. Untuk itu marilah kita mulai dari pendidikan anak usia dini yang betul-betul menjadi tumpuan dan harapan kita semua. Pimpinan dan hadirin rapat paripurna dewan yang kami hormati, demikian pendapat fraksi Damai Demokrasi Indonesia DPD Kota Malang mengenai laporan kinerja pertanggungjawaban Kepala Daerah Kota Malang. Kami mengakhiri pernyataan ini dengan penuh rasa terima kasih atas perhatian yang telah diberikan kepada kami, serta mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan dalam penyampaian pendapat kami. Kami berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik petunjuknya agar langkah-langkah yang diambil dalam pembahasan ini dapat membawa keberkahan bagi kemajuan Kota Malang. Semoga kerjasama dan koordinasi antar fraksi IDPD Kota Malang senantiasa diperkuat untuk mencapai tujuan bersama demi kepentingan masyarakat. Terima kasih Pak Sujadi.
sudah menyampaikan pendapat fraksi Damai Demokrasi Indonesia. Bapak Paripurna Dewan yang hormat dan hadirin yang berbahagia, demikian telah kita ikuti bersama penyampaian pendapat 6 fraksi yang sudah kita ikuti bersama, dan dengan berakhirnya penyampaian terakhir dari fraksi Damai Demokrasi Indonesia, maka selesailah seluruh rangkaian rapat paripurna ini dan rapat paripurna segera akan kita hadiri. Selanjutnya tinggal satu paripurna lagi, yaitu paripurna tanggal 6, yaitu rekomendasi DPRD. Terkait dengan itu kami mohon jadwalnya dari pemerintah Kota Malang untuk menyesuaikan. Senin besok kita akan paripurna rekomendasi DPRD Kota Malang terkait dengan RKPJ Wali Kota tahun 2023. Dengan mengucap syukur, alhamdulillah rapat paripurna DPRD Kota Malang dengan agenda penyampaian pendapat fraksi DPRD Kota Malang, rapat laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Malang. Usai penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap LKPJ Wali Kota Malang tahun anggaran 2023, pimpinan rapat kemudian resmi menutup rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap LKPJ Wali Kota Malang tahun anggaran 2023. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Santi Santi, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan untuk kita semua. Merdeka! Tapi juga ada beberapa saran dan masukan. Oh ya. Jadi saya terima kasih masukannya dari semua fraksi. Dan ini kan LKPJ tahun 2023. Ya, dan alhamdulillah ini ada banyak masukan dan juga banyak apresiasi yang diberikan kepada semua fraksi. Dan ini nanti kita akan menjadi catatan kami tidak lanjut. Dan tentunya ini juga bagian evaluasi dan refleksi dari pemerintah Kota Malang terkait dengan pertanggungjawaban kepala daerah di tahun 2023. Karena saya mulai masukkan di akhir September. Ya, ada beberapa hal yang nanti yang menjadi pertanggungjawaban yang sebenarnya juga akan kita mendalami semua. Karena ini akan terangkum juga dalam di tahun 2024 ini. Tadi ada masukan untuk penanganan pasar Binong sejauh mana sejauh ini? Ya. Komunikasinya dengan pihak ketiga? Saya sudah komunikasi dengan pihak ketiganya. Saya sudah bertemu, walaupun tidak bertemu muka, tapi sudah ada komunikasi. Dan kami sepakat untuk menindaklanjuti terkait dengan hal tersebut. Dan juga kami juga akan beri waktu karena semakin lama, karena melihat dari kondisi tempat penampungan sementaranya tadi masih sudah tidak representatif ya, sudah tidak layak terkait dengan permasalahan yang dari pihak ketiga. Nanti kita akan coba untuk kita selesaikan. Sudah ketemu saya ya, dari pihak Pasar Blimbing, Pasar Gadang saya juga sudah ketemu, malah Pasar Gadang bisa lebih mudah untuk penyelesaiannya. Tapi nanti skenario-nya nanti akan kita. Tapi tahapan untuk penyelesaian sudah ada skenario. Dilanjutkan Pak berarti PKS? Belum ya. Sebelum kita lanjutkan kan saya ingin mengetahui dulu progresnya. Jadi ada tanggung jawab masing-masing kan. Ada tanggung jawab pihak 1 dan pihak 2. Nah, terkait tanggung jawab ini yang harus kita clearkan. Jadi di mana permasalahannya? Itu baik di Pasar Gadang juga seperti itu. Diberikan tenggat waktu berarti sampai kapan Pak? Saya meminta di dalam tahun ini itu sudah ada satu keputusan. Jadi nanti insya Allah sebelum saya berakhir nanti sudah ada skenario untuk penyelesaiannya. Tapi tahapan menuju penyelesaian sudah ada. Wali itu tadi menjadi catatan juga. Jadi selama 5 tahun terakhir tidak bisa. Ya, ini kan jadi bahan masukan ya. Tidak ada karena kita menentukan target itu kan tentu ada satu kajian-kajian. Dan kajian itu sebelum kita lakukan pasti dalam perjalanan pasti ada hal yang tidak bisa kita penuhi. Mungkin kalau kemarin sepertinya banyak regulasi yang harus kita sesuaikan, ada penyesuaian kan kemarin akhirnya ada beberapa saja. Ini yang di akhir itu. Kalau yang hari tahun sebelumnya mungkin kita akan evaluasi terkait dengan kinerja, besaran targetnya, dasarnya seperti apa. Itu harus kita lihat semuanya secara terintegrasi.
Pak PJ, dari pandangannya PD Perjuangan tadi, pertumbuhan ekonomi tidak sebanding dengan merosotnya angka pengangguran. Ya, nanti kita gimana Pak? Ya. Apakah yang kaya semakin kaya? Nah, itu nanti kita cek data-data itu. Seharusnya ada korelasi. Ya, ada korelasi nanti kita cek. Ya, kan begini. Rekomendasi DPRD terkait LKPJ itu kami sudah sepakati nanti bagus, cukup atau kurang penilaiannya. Artinya lewat tahapannya mulai pelemparan tanggal 30 penyampaian wali kota terkait laporan LKPJ 30 Maret itu, kemudian kita langsung bahas lewat rakor 45 orang dewan dengan melibatkan tim ahli. Setelah itu kita lanjutkan dengan hearing ke seluruh OPD mitra komisi dari masing-masing komisi A, B, C, D. Setelah itu kita harus minta juga masukan dari fraksi yang berupa pendapat fraksi. Tadi bukan pendapat akhir fraksi menerima atau menyetujui, tapi pendapat fraksi yang harus kita simpulkan lagi lewat Banggar, karena kita tidak membentuk pansus khusus, tapi badan anggaran yang kita minta untuk membahas. Karena kalau pansus itu hanya 15 orang maksimal, tapi kalau Banggar diperbolehkan itu 23 orang yang bisa membahas. Dan saya meyakini bahwa anggota Banggar kita itu adalah utusan dari semua fraksi, yang terbaik ada di situ, sehingga kami memutuskan untuk Banggar yang membahas. Setelah ini kita akan rapat internal Banggar untuk menyusun rekomendasi final terkait DPRD yang akan kita bacakan nanti di paripurna tanggal 6. Banyak catatan-catatan sudah tadi kita lihat. Yang jelas pendapat fraksi itu tidak terpisahkan dari rekomendasi daripada DPRD Kota Malang. Ya. Oke, kasih ya. Pak Madi tadi kan iya. PAD itu banyak disorot Pak, untuk memenuhi realisasinya. Memang PAD itu kita tidak menyalahkan Bapenda. Di awal Bapenda itu sebenarnya sudah menyampaikan tidak mampu kalau ditarget, kan sudah ada 2 kali revisi. Pertama 1,150 triliun yang sangat tidak mungkin. Dewan pada saat itu sebenarnya sudah tidak setuju. Di revisi 850 sebenarnya Bapenda sudah menyampaikan tidak akan mampu mencapai itu di 650. Tapi kan kita masih mencoba untuk tetap memasang di angka 850. Sebenarnya realistis yang sudah disampaikan oleh Bapenda itu di angka 650. Nah, ini kita akan melihat sebagai kajian, ternyata Bapenda kan sudah punya hitungan yang matang terkait itu. Kita akan melihat karena kita terbiasa menyesuaikan pendapatan dulu kita kejar, baru kemudian belanja. Nah, kadang-kadang kita kebalik, justru belanjanya dulu yang kelihatan besar sehingga harus ditutup oleh pendapatan yang terkesan dipaksakan, sebenarnya tidak mampu. Tapi saya cukup mengapresiasi target kita adalah silpanya di bawah 200 miliar sudah tercapai. Yang mana silpa sekarang sudah di bawah 200 walaupun masih di angka 190. Sebenarnya kita menginginkan silpa yang sehat itu di angka 100 sampai 150 miliar. Itu kalau tidak ada silpa malah tidak bagus menurut kita, karena tidak ada efisiensi di situ. Tapi kalau efisiensi itu kadang-kadang berlebihan di atas 300, itu berarti kan perencanaannya yang tidak bagus. Sekarang sudah kelihatan bagus, hanya selisih dari target Dewan itu 40 miliaran, sehingga kita harapkan 2025 besok silpa bisa bertahan di angka 100 sampai 150. Ya. Oke. Pak, soal pasar, Pak. Oh, soal pasar ya. Kita kemarin apresiasi ketika jacking selesai, sehingga kita harapkan tahun 2002 sudah final inkrah MA, sehingga 2025 kita harapkan jacking itu kita lanjutkan untuk dibangun. Anggarannya tidak banyak sebenarnya, lanjutkan itu tinggal nanti review DED-nya saja. Kita harapkan review DED ini bisa dilaksanakan di PAK. Karena review DED-nya baru di PAK, sehingga kita belum bisa menganggarkan maksimal nanti di APBD murni 2025. Maksimal kita bisa nanti di 2026. Tapi itu bukan hal serius, sehingga nanti di PAK 2025 akan kita anggarkan supaya bertahap pelaksanaan jackingnya. Karena itu tinggal sedikit lagi sebenarnya, di awal angka di atas 30 miliar, hampir 36 miliar di situ. Sekarang tinggal
nambah maksimal 20 miliar, saya rasa sudah selesai ya permasalahan banjir di daerah Jalan Bondowoso yang pengaruhnya itu sangat lebar kemana-mana, termasuk sampai ke Jalan Ijen. Ya, kalau itu diatasi, saya rasa Gading Kasri, Raya Langsep bisa diatasi. Ya. Untuk pasar, mohon maaf, untuk pasar segera akan kita lihat permasalahan pokoknya agar 3 permasalahan pasar di Kota Malang ini bisa kita atasi bersama, bisa kita lalui. Semua masih menunggu legal opinion saja sebenarnya. Bagaimana proses pasar Blimbing, pasar besar maupun pasar Gadang. Sekali lagi tadi beberapa ada pendapat fraksi dibutuhkan ketegasan sebenarnya dan keseriusan untuk menyelesaikan masalah ini. Ya. Penolakan. Nggak ada sebenarnya. Cuma permintaan pedagang itu hanya satu. Kalau bisa pembangunan pasar tradisional jangan di pihak ketiga. Dikelola oleh Pemkot, APBD kita mampu untuk membangun itu. Saya yakin kalau untuk pasar Blimbing, pasar Gadang kita mampu. Tapi kalau pasar besar memang harus kita pikirkan matang karena angkanya di atas 300 miliar untuk revitalisasi atau membangun total pasar besar. Sehingga kita butuhkan di situ APBN sebenarnya dari PUPR, tinggal bagaimana kelak wali kota terpilih yang akan melaksanakan itu. Karena 2024 ini tidak ada pembangunan di pasar besar, pasar Blimbing dan pasar Gadang. Kalau kita anggarkan sekarang berarti 2025 pun kita tidak berani menganggarkan karena legal opinionnya belum ada. Dipastikan setelah wali kota terpilih nanti November, pelantikan kurang lebih Desember, itu baru ada langkah-langkah konkret dari wali kota baru nanti yang akan menentukan bagaimana menyelesaikan permasalahan itu. Simon Alfredo melaporkan.